Nila Chandra. Jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video selanjutnya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran, jangan lupa berdoa. Doa mulai. Cukup. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari materi surat lamaran bagian kedua, yaitu memformulasikan isi dan memformulasikan unsur-unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Nah, untuk bagian ketiga ini kita akan lanjutkan materi selanjutnya. Nah, masih bersama Ibu Nila Chandra. Nah, kalau di bagian kemarin itu kalian diharapkan mampu menunjukkan unsur-unsur kebahasaan dari surat lamaran pekerjaan. Nah, untuk kalian bagi pembelajaran kali ini itu kalian diharapkan nanti mampu menunjukkan sistematika surat lamaran pekerjaan secara visual ya. Pada materi pelajaran kali ini kita akan mempelajari materi berkenaan dengan menyajikan simpulan, sistematika, dan unsur-unsur isi surat lamaran pekerjaan. Nah, diharapkan setelah pembelajaran ini kalian mampu menunjukkan, mengidentifikasi sistematika dan unsur-unsur surat lamaran pekerjaan secara visual, artinya menunjukkan dengan gambar ya. Selanjutnya kalian mampu menyimpulkan sistematika dan unsur-unsur isi surat lamaran pekerjaan. Nah, diharapkan setelah pembelajaran ini kalian mampu melakukan dua hal ini sehingga kalian benar-benar nanti dapat menulis surat lamaran pekerjaan dengan benar ya, dengan baik. Nah, perhatikan ini Ibu sajikan komponen-komponen sistematika surat lamaran pekerjaan. Itu yang pertama ada tempat dan tanggal pembuatan surat. Nah, tempat dan tanggal pembuatan surat ini biasanya diletakkan di pojok kanan atas tanpa titik di akhir karena bukan merupakan kalimat ya. Itu contoh, ada Papua Barat, 28 Agustus 2015. Nah, biasanya kalian itu sering bertemukan setelah kota atau tempat itu kalian buat tanggal, kemudian strip baru 2015 ya. Usahakan menggunakan bulan itu huruf saja ya, bulannya digunakan huruf saja. Jangan lagi digunakan angka kalau untuk surat lamaran. Kemudian lampiran dan hal. Lampiran biasanya disingkat dengan kata lam, hal disingkat dengan kata perihal itu disingkat dengan kata hal ya. Nah, ini biasanya lampiran itu hal-hal yang disertakan dengan surat itu ada berapa lembar itu ditulis di bagian lampiran lamnya itu ya. Kemudian halnya itu tentang apa surat yang kalian buat itu. Kemudian di sana ada alamat surat, tidak menggunakan kata kepada, biasanya langsung yang terhormat ya. Kemudian alamat disarankan tidak lebih dari 3 baris. Selanjutnya jabatan tidak boleh menggunakan jenis kelamin seperti bapak atau ibu. Kemudian penulisan jalan itu jangan disingkat, langsung saja tulis kata jalan. Kemudian tidak menggunakan titik di masing-masing akhir barisnya. Itu ada contohnya, coba dilihat ya. Tidak ada titik di masing-masing akhir baris dari alamat tujuan surat. Nah, ini bisa kalian lihat pada halaman 16 untuk lebih jelasnya. Pahami dengan benar bagaimana cara pembuatan sistematika surat lamaran. Nah, selanjutnya ini berkenaan dengan salam pembuka. Nah, salam pembuka itu biasanya diawali dengan kata dengan hormat ya. Nah, pada kata dengan hormat itu, pada kata dengannya itu biasanya diawali dengan huruf kapital D-nya itu huruf kapital ya, hormat. Kemudian kata hormatnya biasa huruf kecil. Kemudian diakhiri dengan tanda koma ya. Jangan lupa itu harus ya ada tanda koma. Kemudian berdasarkan, biasanya kalau diawali pembuka ini berdasarkan itu sumbernya dari mana kalian menulisnya ya.
Menulis surat itu apa media massa, koran atau televisi atau pengumuman atau inisiatif sendiri. Kalau inisiatif sendiri biasanya berbeda ya penulisannya, tidak menggunakan kata berdasarkan. Kemudian ada alinea pembuka, biasanya menggunakan bahasa yang baik dan sopannya agar pihak instansi yang membacanya tidak tersinggung. Dan juga harus sudah menampilkan pernyataan umum berkenaan identitas pelamar ya. Sudah menggambarkan hal-hal umum berdasarkan data-data pelamar itu sendiri. Nah, ini bisa kalian lihat pada halaman 17. Buka lagi e-booknya, jangan hanya sekedar dijadikan file di dalam Android kalian masing-masing. Nah, ini selanjutnya berkenaan dengan isi surat ya. Nah, isi surat ini berisi dengan hal-hal berikut. Contoh itu ada identitas. Nah, biasanya identitas ini berisi nama, tempat tanggal lahir, pendidikan terakhir, alamat, dan hal-hal yang diperlukan lainnya ya, sesuai dengan apa yang akan kita lamar. Nah, itu biasanya kita harus menulisnya dengan awal kata itu menggunakan huruf kecil, jangan menggunakan huruf kapital karena ini masih lanjutan dari kalimat di atas ya. Selanjutnya maksud dan tujuan. Nah, maksud dan tujuan di sini kalian harus menuliskan keterangan apa maksud dan tujuan kalian melamar pekerjaan di situ. Apa yang kalian inginkan? Apa yang ingin kalian lamar di situ harus dituliskan. Kemudian menyatakan lampiran. Dalam surat lamaran pekerjaan terdapat lampiran tentang syarat-syarat sudah diminta oleh instansi. Nah, di sini lampiran ini berguna untuk pertimbangan bagi instansi apakah kalian nanti akan diterima atau tidak ya. Nah, jangan lupa setiap kita menyertakan kata lampiran itu, contoh fotokopi ijazah yang sudah dilegalisir itu biasanya disertai di bagian akhirnya itu dengan tanda titik koma. Kemudian yang bagian terakhir, lampiran bagian terakhir, contoh pas foto ukuran 3x4 2 lembar itu diakhiri dengan tanda titik karena itu sudah paling akhir ya. Nah, kemudian nanti sudah akan masuk ke salam penutup, maksudnya penutup surat. Jadi sudah menggunakan huruf kapital nanti di bagian penutup surat. Nah, hal-hal ini bisa kalian lihat pada halaman 17 di e-book kalian. Pahami lebih lanjut. Nah, selanjutnya penutup surat. Nah, bagian penutup surat ini harus menunjukkan keantusiasan pelamar berkenaan dengan pekerjaan yang kalian harapkan di sebuah instansi ya, yang kalian tuju. Nah, jangan pula kalian di sana terlalu mengemis ya. Tetap gunakan bahasa-bahasa yang masih santun dan layak dan tidak pula terkesan terlalu mengemis. Selanjutnya ada salam penutup. Biasanya kalau ada awalnya salam pembuka berarti ada salam penutup ya. Salam penutup itu biasanya menunjukkan etika atau sopan santun dari seorang pelamar kepada sebuah instansi. Salam penutup ini biasanya berupa kata hormat saya. Hormat saya di sini harus kalian tulis ya, wajib. Hormat saya, kemudian disertai akhir dengan tanda koma. Lalu diikuti dengan tanda tangan dan nama terang. Nah, tanda tangan dan nama terang di sini biasanya terletak di bagian pojok kanan bawah surat. Nah, ini wajib ya. Setelah kata hormat saya, kalian harus sertakan tanda tangan kalian, kemudian nama jelas kalian. Nah, ini hal yang terlihat sepele tapi ini fatal apabila kalian tidak menyertakannya. Nah, hal-hal ini bisa kalian dilihat pada e-book kalian pada halaman 18. Baca lagi, pahami lagi supaya kalian benar-benar mampu menulis surat lamaran pekerjaan. Karena setelah pembelajaran ini, pertemuan selanjutnya kita akan sudah masuk menulis surat lamaran pekerjaan. Diharapkan kalian nanti benar-benar mampu menulis surat lamaran pekerjaan sesuai dengan sistematika yang benar dan isi yang benar dan unsur kebahasaan yang benar karena sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, sekian pembelajaran kali ini. Semoga dapat kalian pahami.
Jangan lupa tetap belajar di rumah meskipun beberapa menit, karena dengan begitu kalian akan ingat apa yang sudah didapatkan dalam pembelajaran. Kemudian kalian juga kalau mau belajar jangan menghafal tapi dipahami ya. Ketika kalian menghafal itu akan cepat lupa, tapi kalau dipahami kita akan tetap ingat dengan cara kita mengambil inti-inti setiap pembelajaran. Bagi yang belum like, subscribe, silakan lakukan subscribe dan kemudian aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Dan juga jangan lupa sertakan komen kalian berkenaan dengan pembelajaran ini di bagian kolom komentar ya. Sekian video pembelajaran kali ini. Bu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.